Jungle. Ini kalian wakil rakyat. Sampai sejauh ini sudah tahu bahwa NTT darurat kemanusiaan. Kalian masih diam saja. Tidak ada satu statement pun yang keluar dari DPRD Provinsi NTT sebagai wakil rakyat. Tidak ada hati kalian. Kalau masih minta baik-baik, tolong dengar suara rakyat. Kalian kami anggap sebagai ibu, kalian kami anggap sebagai bapak. Tapi kalau seperti ini caranya, kami melakukan mosi tidak percaya kepada DPRD Provinsi NTT. Sampai mana kalian berjalan? Tiap hari masuk di gedung yang ber-AC, duduk paku kaki di dalam. Saya lihat itu di dalam, pegawai-pegawai DPRD sedang paku kaki di dalam. Di mana hati nurani kalian? Kami sampai melakukan aksi damai jilid 3 karena kami sadar betul bahwa NTT sedang darurat kemanusiaan. Tapi sampai sekarang kalian tetap diam, kalian tetap terpaku, kalian tetap menerima gaji seenaknya. Sekali lagi kami beritahukan kepada Sekwan, kami harus bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi NTT. Saya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk melakukan orasi. Ada teman-teman dari Parindra NTT, dari GMKI, dari GMNI, dari Garda. Mari, teman-teman dari Parindra, mari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di gedung DPRD Provinsi NTT, Mama Emi beserta seluruh jajaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dari kepolisian yang hari ini sedang menanti Kapolda yang baru, pimpinan yang baru. Dan kita berharap bahwa Kapolda yang baru ini bisa menegakkan keadilan dan kebenaran di Nusa Tenggara Timur. Sepakat teman-teman sekalian? Hidup aliansi! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat! Saudara-saudara, kita kembali hari ini untuk melakukan aksi yang ketiga. Kita namakan aksi ini aksi damai jilid yang ketiga. Kenapa berulang-ulang? Kenapa kita sampai aksi 3 kali, saudara-saudara? Kenapa? Karena orang-orang yang kita pilih, para penegak hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, sepertinya sedang melakukan pembiaran, sedang melakukan persekongkolan jahat, sedang melakukan ketidakadilan. Kita sudah 2 kali aksi di Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan Kapolda sampai hari ini tidak pernah menemui aliansi. Sepertinya saudara-saudara semua, ada unsur kesengajaan, ada unsur untuk meremehkan aksi kita. Karena itu, bentuk diskriminasi, bentuk ketidakadilan, bentuk meremehkan aliansi itu kita lawan, kita kutuk. Setuju? Setuju? Hidup aliansi. Yang berikut, saya ingin menyampaikan kepada Mama Emi Nongleni. Saya sebut beliau sebagai mama karena kita anak-anaknya datang untuk mengadu kepada beliau. Saya ingin menyentuh hatinya sebagai seorang perempuan, hati nurani beliau. Kita tahu bahwa 2 orang pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 2 orang perempuan. Mereka perempuan memiliki hati nurani, memiliki hati seorang ibu, memiliki hati seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya, yang membesarkan anak-anaknya. Saudara-saudara, kita datang mengadu kepada Mama Emi dan di Mama
Ince Sayuna beserta semua Bapak Ibu yang ada di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita menyentuh hati mereka. Kita datang mengadu tentang kasus pembunuhan yang keji terhadap Ibu Astrid dan adik lain. Saudara-saudara, kasus ini sungguh keji. Kasus ini dilakukan terhadap perempuan dan anak, sungguh tidak berperi kemanusiaan. Karena itulah aliansi melakukan aksi berjilid-jilid untuk menuntut keadilan, menuntut kebenaran, menuntut agar supaya kasus ini ditegakkan dengan seadil-adilnya, diusut tuntas semua pelaku-pelaku yang melakukan pembunuhan keji ini. Saudara-saudara, kita sekali lagi datang untuk menyentuh hati Ibu Emi Nomleng dan semua yang ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu semua adalah wakil kami yang telah kami pilih dari berbagai kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami minta tolong hadir di sini, dengarkan keluhan kami, dengarkan pengaduan kami, dengarkan aspirasi kami. Jangan diam, jangan diam. Bapak Ibu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Emi, Ibu Ince Sayuna, mari datang lihat kami anak-anakku. Mari datang dengarkan rintihan kami, dengarkan tangisan seruan Astrid dan Lael dari alam baka sana. Bapak Ibu saudara-saudara, suara Astrid dan Lael sedang nyaring meminta keadilan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu polisi, kalian penegak hukum yang saat ini sedang menangani tersangka, sedang menyelidiki semua pelaku yang mungkin terlibat di dalam kasus ini. Karena itu kami minta kerja dengan jujur, kerja dengan benar, kerja dengan adil. Jika tidak, karma berlaku bagi kalian semua. Kalian semua harus menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Polri. Bapak Kapolri selalu mengatakan bahwa jika ada polisi yang bermain-main gila dalam mengurus semua kasus yang ada di Indonesia, karena itu coba pecah kartil hukum. Semangat! Semangat saudara-saudara! Karena itu juga pada hari ini kita datang untuk meminta DPRD untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan juga dengan Kejati NTT. Kita perlu mendengarkan bagaimana komitmen mereka dan juga komitmen DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus pembunuhan yang keji ini. Setuju saudara-saudara? Hidup aliansi. Kita tidak akan beranjak dari tempat ini sampai Bapak Ibu dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menemui kita, mendengar pengaduan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, kami datang, kami anak-anakku yang telah memilih kalian semua untuk duduk di tempat ini, untuk menyuarakan aspirasi kami. Kami datang membawa tangisan Astrid dan lain dari alam baka. Dengarkan baik-baik. Jika kalian diam, kalian menanggung karma yang mungkin juga yang telah berlaku bagi Astrid dan lain. Terima kasih. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian. Hidup aliansi, hidup masyarakat, hidup perempuan dan anak. Terima kasih. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah kita lakukan dalam orasi kita. Silakan Ibu Maria. Selamat siang buat adik-adik semua. Apapun kondisinya, sebagai umat yang beragama, pada kesempatan ini izinkan saya menyapa adik-adik sekalian yang punya keyakinan sama dengan saya, yakni Kristen Protestan. Saya punya kerinduan menyatakan salam damai Natal buat kita sekalian. Sekalipun kondisi tidak bersahabat sesuai dengan fakta yang kita alami saat ini. Tapi itulah keyakinan kita menjadi hal yang terutama di dalam setiap kehidupan manusia yang adalah ciptaan Sang Halik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini pula, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa sekalian, karena bukan sengaja kami tidak berada di kantor.
Tetapi oleh karena kami ada pemantauan soal cuaca, petani sedang ini, dan juga kami tidak abaikan kejadian ini yang sedang adik-adik menuntut keadilan ini. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh adik saya, bahwa ini rumah rakyat, rumah kita semua, rumah kalian semua, rumah kita bersama. Karena itu melalui kesempatan ini saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan telah menyiapkan ruangan dengan adik-adik sekalian, dan saya mengundang kapasitas ruangan kurang lebih kalau kita sudah tidak mematuhi protokol kesehatan bisa ditampung semua, tetapi diharapkan adik-adik semua kita tetap pakai masker, sekalipun jarak sudah kita abaikan, tetapi masker penting. Saya membuka masker supaya apa? Adik-adik bisa tatap inilah wajah seorang yang ada juga diutus oleh adik-adik untuk ada di sini. Karena itu saya mengundang dengan hormat adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik wartawan sekalian, kita akan masuk di ruang rapat anggota DPRD yang namanya ruang Kelimutu. Mari kita berada di sana untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama, karena kasus ini sesungguhnya saya juga tidak ingin berteriak di jalan, tapi saya punya kepedulian yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Tetapi sesungguhnya saya cukup prihatin dengan kejadian ini. Karena itu di hadapan kita semua, saya mengundang kita semua untuk kita masuk ke dalam ruangan itu rumah rakyat, ruang sidang masyarakat, dan selalu sidang itu terbuka untuk umum. Adik-adik boleh ikuti kapan kita mulai bersidang di sini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, mari kita masuk di dalam. Adik-adik wartawan juga ikut semua. Kemudian perlu satu saya sampaikan bahwa ada di sekitar kita ada bapak-bapak, ibu-ibu polisi, bukan berarti mengawal kita karena kita pencuri atau lain sebagainya, tetapi menghormati apa yang disampaikan oleh adik-adik sekalian, dan tentu itulah menjadi tugas mereka untuk melindungi, menjaga kita sekalian supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Tapi tentu Bapak Ibu polisi, ada hal-hal yang kurang pas, tentu mereka akan menyampaikan ke kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Untuk itu mari kita masuk ke dalam ruangan. Sebelum kita masuk, ada perintahan kami dari Kakak Adinda. Selamat siang Mama, izin buka masker. Pertama-tama izinkan saya menghampiri Mama untuk memberi hormat. Mama, selamat siang. Terima kasih sudah mau menghampiri kami. Saya ada di sini sebagai seorang perempuan, sebagai saudara dari Astrid, dan kalau Mama berkenan, sebagai anak dari Mama, sebagai rakyat yang sedang mewakili saat ini di gedung ini, dan sebagai perempuan yang dimana Mama adalah salah satu orang yang terpilih untuk mewakili 30 perwakilan perempuan di parlemen. Bukan begitu Mama? Terima kasih juga sudah mengizinkan kami masuk, tapi karena kita terbatas dengan protokol kesehatan, saya ingin menyampaikan beberapa poin di luar sini supaya semua teman-teman saya bisa mendengar. Boleh kan Mama? Terserah adik-adik sekalian. Apakah di ruang rapat itu tidak bisa disampaikan? Boleh di sini, tapi sebagai penjaga rumah rakyat di sini yang kalian utus kami di sini, dengan segala hormat saya mengundang untuk kita masuk. Daripada kita di sini, sepertinya ya saya merasa tidak elok juga kalau kita berdialog di sini. Tapi kalau memang dari tim aliansi mau menyampaikan di sini, saya kembalikan kepada adik-adik sekalian. Kalau buat saya tidak masalah, ruangan sudah disiapkan untuk kita boleh bersama-sama ada di situ. Kami akan tetap masuk ke dalam. Ini hanya beberapa poin penting di mana kami ingin meminta perwakilan rakyat, komitmen dari perwakilan rakyat, dan ingin disaksikan oleh semua teman-teman yang ada di sini. Karena tentu saja yang boleh masuk ke dalam hanya beberapa perwakilan, kan Mama? Atau semua boleh masuk?
Untuk saya bisa dipantau dari luar, ada sound sistemnya. Sebentar adik-adik sekalian, saya cukup menghormati kalian. Di dalam, di luar juga kita ada setting sound sistemnya buat didengar. Manakala tidak menampung semua. Tetapi saya pikir bisa menampung semuanya, dan apa yang ingin sampaikan bisa disampaikan di dalam karena kami sudah membuka ruang. Bisa masuk semua, hanya tentu kita berdiskusi dengan baik dan benar supaya kita bisa mendapatkan poin-poin yang menjadi tindak lanjut dari aksi damai ini. Itu yang menjadi harapan kami. Oke, terima kasih Mama. Saya hanya ingin memastikan bahwa kami semua boleh masuk. Terima kasih. Bisa. Ya. Jadi Pak Polisi, Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan kondisi ini kita sudah tidak menaati protokol kesehatan dengan jarak, tapi tentu masker tidak boleh lepas ya adik-adik sekalian. Ya, masker tidak boleh lepas. Saya sengaja lepas ini karena memang saya agak jauh dan saya juga ingin memperkenalkan, inilah saya Ibu Maria Nubansaku yang sesungguhnya. Karena ibarat kita di bandara juga diturunkan maskernya sebentar biar supaya dikenal, bisa disapa, kita bertemu di mana saja. Mari kita masuk ke dalam rumah kita adik-adik sekalian. Oke kawan-kawan, sekali lagi sebelum masuk, ingat